Rendah hati akan membuatmu naik tanpa perlu bicara, tanpa perlu membuktikan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Gus Miftah jadi penjual bakso. Yes, itu adalah parodi dari netizen yang ada kemiripan sedikit lah dengan Gus Miftah. Nah, di video kali ini ada bukti bahwa Gus Miftah itu adalah pengagum daripada keluarga Mulyono CS, di mana rekam jejak digital menunjukkan bahwa Gus Miftah pernah merendahkan Prof. Mahfud MD dan kemudian mensuhukan Mas Gibran. Dan ada video terkait Rocky Gerung yang kemudian mengungkapkan bahwa di balik aguan itu yang kemudian mengungkapkan IKN itu ada Pak Mulyono di situ atau Pak Jokowi di situ. Ditambah agak lain ini kan. Oke bosku, mari kita simak videonya. Cida, bakso goblok. Bakso. Bakso. Oke, wonten. Monggo. Loh, Gus, nggih. Gus. Kajian bakso. Iya, saiki ganti dodol bakso. Ora pengajian toh nek niki. Sepi. Walah, sik akeh baksone. Sik akeh. Kowe dol kono goblok. Oh? Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Bung Rocky, Di balik aguan ada peran Jokowi. Bang Agus Dayu Group yang sekarang belakangan ini kan banyak sekali disoroti berkaitan dengan proyek strategis nasional PIK 2, akhirnya bicara ke media dan dia ini dia diwawancarai oleh Tempo. Selain bicara soal PSN PIK 2, yang sangat menarik itu Aguan menyinggung perannya menjadi ketua konsorsium Taipan melakukan investasi di IKN. Kita sudah tahu lah lama ini sesungguhnya ya, tapi ini pengakuan jadi jujur. Yang dia menyatakan bahwa kalau mereka investasi di sana melakukan groundbreaking itu ya mereka terpaksa karena ini dalam rangka menyelamatkan wajah Presiden Jokowi pada waktu itu ya. Sekarang menjadi mantan Presiden Jokowi. Ya, kita mengerti apa yang disebut angle di dalam jurnalisme. Diberitakan Tempo itu udah satu hal. Aguan diberitakan Tempo itu hal yang luar biasa tuh. Jadi sekali lagi kita mulai melihat sebetulnya psikologi dari Aguan ketika dia mengiyakan untuk diwawancara Tempo, artinya ada kalkulasi yang sudah selesai, ada hitungan yang sudah matang, sehingga semua kalimat yang diluncurkan atau diterangkan oleh Aguan itu menunjukkan bahwa ada hal yang dia hitung secara cermat, dan Tempo tentu bukan tanpa riset bahkan menilai apakah betul kira-kira keterangan Aguan itu bisa mengubah konstelasi politik atau konstelasi gosip politik sementara ini, bahwa Aguan sebetulnya memang sekedar untuk dalam bahasa dia sendiri menyelamatkan muka Presiden Jokowi. Kan itu yang jadi pertaruhan orang dari setahun lalu ketika ribut-ribut soal Jokowi menginginkan atau ingin membuktikan bahwa ada investasi yang non APBN masuk ke IKN, dan ternyata memang isinya adalah nol. Karena itu kemudian kali-kali dibahas di IKN, Jokowi akhirnya memaksa oligarki ini supaya jadi umpan yang lain bisa masuk atau juga jadi penanda kesehatan investasi di IKN itu sehingga asing bisa masuk. Kan itu teori yang
kita bangun selama ya sejak setahun yang lalu tuh, untuk melihat apakah sebetulnya IKN itu adalah omong kosong atau sekedar mimpi Jokowi yang secara ekologis berbahaya dan secara bisnis juga tidak sehat, kan itu dasarnya. Jadi konfirmasi aguan akhirnya menjadikan patokan untuk mulai menganalisis bahwa IKN itu adalah omong yang kosongnya besar sekali sebetulnya itu tuh. Yang ya dulu saya juga diperiksa polisi karena saya bilang bahwa Jokowi nyebar hoax soal IKN, bahwa itu dia cuma bohong aja, mengatakan IKN itu udah ada ratusan atau bahkan ribuan MOU, dan itu yang menyebabkan saya dipanggil polisi itu. Tapi sekali lagi kita harus punya semacam intuisi untuk melihat apakah betul semua yang diucapkan oleh rejim Jokowi itu punya akibat setelah dia lengser. Kan itu intinya tuh. Dan kita mulai melihat bahwa sebetulnya publik tahu dari awal bahwa Jokowi ingin menyelamatkan diri dari janji-janji palsu dia itu, mulai dari apa namanya ini, mobil apa kita lupa pula nama mobil yang palsu itu, sampai IKN yang kemudian dipalsukan hanya untuk pencitraan beliau. Kira-kira itu inti dari percakapan di Tempo. Fenomena taipan pengembang seperti Aguan yang sekarang sering disebut sebagai oligarki, atau dia juga dikenal sebagai Sembilan Naga, sebagaimana digambarkan oleh Tempo yang dia menggunakan mobil mewah Range Rover dengan plat dinas dari Mabes TNI, dan kemudian dikawal dengan polisi yang menggunakan mobil plat dinas kepolisian, menyadarkan kita betapa gurita taipan oligarki ini, tangan-tangan kekuasaannya itu yang menjalar kemana-mana. Tentu saja kedudukan modal itu, kapital itu sangat dekat dengan kekuasaan. Apalagi di Indonesia, modal itu tumbuh karena proteksi kekuasaan yang dulu udah kita sebut sebagai ersat kapitalisme atau kapitalis birokrat, apa dulunya kabir kapitalis birokrat. Jadi semua tema yang pernah dibicarakan di dalam sejarah politik Indonesia tetap sama, yaitu kedudukan modal yang dominan, sehingga ide-ide tentang keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjadi simbol dari filosofi Pancasila itu diabaikan tuh. Tapi kita mesti lihat dengan cara yang lebih akademis bahwa kapital itu bertumbuh karena dorongan endogen, dorongan dari dalam dia sendiri, yaitu keinginan untuk terus mendapatkan profit, akumulasi. Tapi tugas negara adalah distribusi. Tugas dari kekuasaan adalah mengupayakan supaya akumulasi itu tiba atau berubah menjadi distribusi, supaya ada keadilan sosial. Kan negara ini negara yang menitipkan pada pemerintah supaya rakyat itu dilindungi, rakyat itu diratakan pendapatannya, itu diberi kemakmuran. Jadi perintah konstitusi itu yang memang tidak dijalankan oleh Presiden Jokowi, akibatnya ketimpangan terjadi, dan itu yang oleh Pak Hasyim Joyokusuma menyebutkan bahwa berapa 4 orang Indonesia itu menguasai separuh dari kekayaan Indonesia. Kan itu ada ketimpangan luar biasa. Apalagi kalau ketimpangan itu punya sensasi ethnicity, punya sensasi rasisme, kan itu berbahaya. Ya, ternyata Aguan ini dulu berbohong ya. Dia hanya menutupi muka dari Pak Jokowi, seolah-olah berinvestasi di KN untuk menarik investor lain. Ternyata kan sampai sekarang dia sudah membongkar. Mungkin dia juga sudah muak memendam rahasia itu tentang kebobrokan Pak Mulyono itu. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah memang cocok tuh Gus Miftah jadi penjual bakso? Dan momen tadi video di mana Gus Miftah kemudian merendahkan Mahfud MD itu sangat-sangat agak lain kan. Apa ya, masa tuh seorang profesor mau dibandingkan dengan Mas Gibran? Ya mestinya itu tidak boleh diucapkan guys ya. Ya walaupun gelar itu bukan jaminan, tapi minimal menghargai yang lebih tua gitu. Oke bosku, silakan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.